Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini walaupun secara online Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami masing-masing agar kami dapat hikmat dan bersukacita dalam mengikuti ibadah ini dari awal akhir sampai akhir ibadah ini Bapak. Datanglah Engkau dalam hati kami masing-masing, kami sambut Engkau dengan hati yang terbuka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Kasih. Kita semangat ya semuanya, anak-anak, kita bangun berdiri. Baiklah adik-adik semuanya, saat ini kita akan mengucapkan hukum Taurat ke-7. Sebelum kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-7, kita dengarkan terlebih dahulu teman kita, Emilio Manurung. Silakan Emilio. Halo, nama saya Emilio. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih ya Emilio. Sekarang kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Sekali lagi ya. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga haruslah setia dan saling mencintai. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Berada. Sebelum kita membacakannya bersama-sama, kita dengarkan lebih dulu dari teman kita, Nathaniel Siagian. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Terima kasih Nathaniel. Oke, kita sekarang membacanya secara bersama-sama. Mulai dari alamatnya ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ulang sekali lagi ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kita
mendengarkan warta untuk anak sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Khotbah kita diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 yang dibawakan nanti oleh Inang Daniel dengan tema Tuhan perlindunganku. Kemudian ayat bulanan kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita si Nathaniel, yaitu di Lukas 14 ayat 13. Dicatat ya, semua catatan ibadahnya harus ditulis dengan rapi setiap minggunya dan dikirimkan ke grup sekolah minggu kelasnya masing-masing. Selanjutnya warta kita adalah selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Semoga semuanya sehat-sehat, panjang umur, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan rajin belajar. Walaupun sekarang anak-anak dalam pembelajarannya secara online, semoga tetap semangat dan tetap bersukacita melakukan segala kegiatannya. Nah, di sini Ina mau sebutin nih yang ulang tahun di bulan Agustus. Yang pertama, Pelangi Pasaribu, Zivanya Simanjuntak, Raya Simanjuntak, Riri Manurung, Geral Manihurung, Jayu Jirek Manulang, dan Arkatama Panjaitan. Kalau ada anak-anak yang masih berulang tahun di bulan Agustus Inang belum sebutin, Inang juga tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Demikian warta sekolah minggu kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan lalu pujian buat Tuhan di ibadah kapal dunia. Terima kasih yang cantik, yang ganteng. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, sekarang kita Minggu 6 September 2020, minggu pertama di bulan September. Sudah siap mau membaca Alkitab? Ya, yang percaya sudah siap ya. Terima kasih. Yuk, siapkan hati dan pikirannya. Alkitabnya dibuka dulu. Tadi disebutkan oleh warta jemaat. Buka dulu Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Sudah dibuka, ditandain pakai yang pita merah. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya hamba yang menyampaikan firman-Mu sungguh-sungguh boleh untuk kemuliaan nama Tuhan, dan anak-anak kami di rumah, bahkan kami semuanya boleh terberkati mengenal Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati dari awal hingga akhir firman ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yuk, kita baca semua sayang. Anak-anak di rumah udah dibuka. Yuk, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Inang Daniel baca dari sini, kalian juga baca dari rumah ya. Kita sama-sama. 1, 2, ya. Mazmur 91 ayat yang pertama
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita katakan amin. Ya, terima kasih adik-adik yang di rumah. Hari ini tadi sudah disampaikan, tema kita adalah Tuhan perlindunganku. Tapi sebelumnya silakan kalian simak dulu slide yang sudah Inang sampaikan ini ya. Silakan. Hai anak-anakku, adik-adik yang manis yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, sekarang kita sudah masuk di bulan September. Selamat datang bulan September. Yuk semua katakan di rumah masing-masing. Ayo adik-adik. Selamat datang bulan September. Katakan lagi, saya anak ceria. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, walaupun di rumah, di bulan September ini kita tetap harus ceria. Oke? Siap adik-adikku semuanya? Sudah siap hari ini? Minggu tanggal 6 September 2020. Kita akan ibadah pada minggu pertama di bulan September. Sudah siap adik-adikku? Siap ya di rumah ya? Ayo, Alkitabnya sudah di sampingnya belum? Terima kasih. Uang persembahannya juga sudah ada kan? Terima kasih. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang saatnya Inang Daniel mau bercerita tentang Tuhan perlindunganku. Tertulis di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Tadi sudah kita baca bersama ya. Nah, ini kalian boleh tonton slide-nya seperti apa sih itu Tuhan perlindunganku. Ya, kalau berbicara Inang Daniel tentang perlindungan. Perlindungan itu artinya kita memerlukan suatu tempat, memerlukan suatu alat untuk berlindung. Ya, jadi disebut alat perlindungan diri dulu. Supaya apa kita berlindung? Supaya kita terhindar, supaya kita bebas. Oke, sekarang berlindung dari mana aja kita? Contoh kalau panas, boleh dong berlindung pakai payung. Kalau hujan juga boleh dong berlindung pakai payung. Itu kan kita berlindung, ada alatnya. Lalu apalagi kalau yang naik motor pakai jas motor. Nah, di gambar yang kalian lihat apa yang terjadi saat ini? Alat perlindungan diri. Suka dengar kan? APD, APD. Nah, itu dia para medis di rumah sakit, orang-orang yang bekerja di rumah sakit menolong orang mempergunakan alat perlindungan diri. Apa tuh? Masker, sarung tangan, baju astronot atau mantel, lalu pakai topi rambut. Nah, kenapa? Karena itu loh yang jahat banget itu. Si COVID-19 itu sangat mematikan. Sehingga diri kita harus dilindungi. Nah, alatnya tadi ada masker, sarung tangan, jas, dan yang lain-lain. Nah, untuk itu kita harus tetap jaga diri dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, kita doa, musnahkanlah COVID-19 ini. Kami hanya berlindung pada Tuhan ya. Kita berdoa tapi kita jaga diri juga. Oke, itulah tadi perlindungan, yaitu alat yang kita butuhkan melindungi diri supaya terlepas, bebas dari bahaya, dari sakit penyakit. Lalu apalagi kalau tempat kita untuk di rumah, kita punya tempat tinggal. Tempat tinggal kita yaitu rumah. Rumah itu untuk tempat berlindung loh. Jadi itu pun alat yang kita butuhkan. Harus, pasti semua kita dong, adik-adik di rumah punya rumah kan. Disitulah kita boleh berlindung dari panas, dari hujan, dari badai, dari pagi sampai malam rumah tempat tinggal. Nah ini kamu lihat gambarnya. Kenapa rumah orang Batak ada tangganya?
bangunan rumah itu di atas tidak sama dengan tanah tingginya, harus ditinggikan. Kenapa? Karena rumah orang Batak zaman dahulu asal usulnya banyaknya binatang buas, sehingga binatang buas itu kita harus menghindarinya, kita harus berlindung. Maka dibuatlah bangunan rumah di atas tanah, sehingga bentuk bangunan rumah orang Batak ada seperti gambar di slide ini ya. Itu asal usulnya. Karena kita orang Batak zaman dahulu harus menghindari binatang buas. Jadi dibuatlah bangunan rumah itu yang lebih tinggi. Oke, itulah beberapa alat tempat berlindung yang kita butuhkan. Nah, sesuai dengan tema kita, isi Alkitab yang sudah kita baca tadi di Mazmur 91 ayat 1 dan 2, bahwa dikatakan itu judul Alkitabnya dalam lindungan Allah. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Seperti gambar ini, bagaimana Tuhan yang kita percayai, ada Tuhan yang maha kuasa, tangan Tuhan yang berkuasa, dia di tempat yang maha tinggi, hanya kepadanya lah kita memohon perlindungan. Kenapa? Karena Tuhan yang maha tinggi, dia lebih tinggi, tertinggi dari segala-galanya. Sehingga tangan Tuhanlah yang tempat kita untuk berlindung. Ya, itu tema kita hari ini, adik-adikku sekalian. Nanti baca lagi firman Tuhan, tonton lagi slide ini bersama dengan orang tua, minta lagi diajari supaya kita semua boleh mengerti. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik yang di rumah semuanya. Sekolah hari Minggu, selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, salam ceria, Tuhan memberkati. Begitulah kisah cerita arti dari kata perlindungan, yang artinya berlindung, yang artinya kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan alat, membutuhkan tempat. Kalau tadi sudah kalian tonton contoh-contoh alat perlindungan, apalagi sekarang ya, alat perlindungan diri si COVID yang disebut APD. Sekarang yang tadi menyampaikan adalah judul kita, tema kita, Tuhan perlindunganku. Apa yang mau disampaikan di sana? Di ayat yang pertama tadi dikatakan, yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Nah, Tuhan yang maha tinggi. Kalau udah ada kata maha, maka Tuhan yang tertinggi dari semua-semuanya. Maka ketika Tuhan yang sudah menciptakan kita duduk di tempat yang maha tinggi, Tuhan juga menginginkan kita ini anak-anaknya duduk dalam tangan Tuhan yang maha tinggi. Jika Tuhan sudah yang paling tinggi, maka siapa lagi musuhnya? Semua takut kepada Tuhan. Nah, ketika kita mau berlindung dari yang ada di dunia ini, baik itu berlindung dengan COVID-19, berlindung dari mara bahaya di jalanan, ingatlah Mazmur 91 ayat 1 tadi, tangan Tuhan yang maha tinggi. Maka mari kita langsung, Tuhan aku mau di tanganmu. Ketika kita percaya, Tuhan aku mau di tanganmu, aku mau berlindung, angkat aku Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan Tuhan di tempat yang maha tinggi, maka iman percaya kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menempatkan kita di tempat yang tertinggi, maka kita terlepas bebas dari segala mara bahaya. Sungguh janji Tuhan yang sangat indah, sangat manis. Janji Tuhan itu tidak asal-asal, tetapi karena Tuhan cipta kita ini ciptaannya, Dia pun ingin kita selalu memperoleh keselamatan, memperoleh kebahagiaan. Lalu apa lagi yang dikatakan tadi di ayat yang pertama itu? Dia mengatakan bahwa berikutnya katakan, dan bermalam dalam naungannya. Itu yang pertama. Malam itu tentu gelap. Ya, ketika kita dan bermalam dalam naungannya,
Dia seperti tadi slide yang kalian tonton, tangannya memberkati, tangannya terbuka. Nah, ketika bernaung pada malam yang gelap, kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini pada malam yang sangat gelap, aku mau bernaung dalam tangan-Mu yang maha tinggi. Maka iman percaya kita, Tuhan mengangkat kita. Maka tema kita, Tuhan perlindunganku, kita akan memperoleh keselamatan, kita akan terbebas, terhindar dari segala malapetaka. Itu yang dimaksud di firman Tuhan yang ayat pertama. Sehingga di ayat yang kedua kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Setelah kita merasakan, setelah kita dapat merasakan keselamatan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka ayat 2 tadi mengatakan Tuhanlah pertahananku, Tuhanlah perlindunganku. Itulah Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 2. Bagaimana sekarang masalah yang paling hebat? Masalah yang paling hebat yang kita hadapi adalah baik dunia, baik Indonesia, baik kita Cikarang, baik itu kita di setiap pribadi, yaitu masalah pandemi COVID-19 yang terus masih berkembang. Apa yang mau kita boleh sampaikan dari firman Tuhan adik-adikku? Bahwa mari belajar dari firman Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Kita katakan, Tuhan angkat kami ke tempat tangan-Mu yang maha tinggi. Kami mau bernaung bermalam bersama Engkau. Bebaskan kami dari COVID-19 ini. Lepaskan bangsa kami, para semua yang sudah terpapar. Tuhan tolong sembuhkan dan bebaskan mereka juga. Kita berdoa seperti itu. Itulah yang mau kita sampaikan. Ya, tadi yang di rumahnya sayangnya, itu yang mau Inang Daniel sampaikan supaya sungguh tema hari ini boleh tinggal di hati dan pikiran kita. Lalu tadi kita berdoa kepada Tuhan, kita menyadari pertolongan Tuhan. Tapi seperti tadi slide, gunakanlah penjagaan diri, perlindungan diri sendiri menghadapi yang sedang terjadi. Contohnya, gunakanlah masker, apalagi kalau sudah keluar rumah. Rajinlah mencuci tangan setelah kita bepergian, mungkin itu ke warung, ke pasar, beli pensil, beli pulpen dan yang lain-lain. Rajinlah cuci tangan. Ya, itu kita harus melakukan bagian. Lalu kita berdoa, Tuhan yang menyempurnakan dan memberkati doa kita. Itulah yang mau disampaikan Inang Daniel pada cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kalian di rumah bersama dengan orang tua, kakak abang atau adik-adik di bulan September ini kita semuanya boleh terluput dari bahaya virus COVID-19. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah hamba sampaikan. Tuhan perlindungan kami, mampukan kami seluruhnya, khususnya anak-anak kami, mengerti, memahaminya, supaya sungguh cerita ini menjadi cerita yang indah, cerita yang boleh kami mengenal kasih Tuhan, dan bahkan kami boleh mengimani, dan bahkan kami berkata, Tuhanlah perlindungan kami. Apapun keadaan setiap kami pribadi lepas pribadi, apapun khususnya keadaan anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang menolong kami seluruhnya, sehingga kami boleh memperoleh kesehatan, keselamatan, sukacita, dan kebahagiaan. Sempurnakanlah doa hamba, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian buat Tuhan betapa kami berdoa. Berterima kasih Yesus.
Pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengizinkan kami ya Tuhan beribadah walaupun kami dari rumah yang dipandu melalui online ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat, yang sudah kami yakini bahwa Tuhan hadir bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya juga persembahan yang sudah kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau boleh memberkati. Jadikanlah ini ya Tuhan untuk alat pelayanan Tuhan di gereja HKBP Agape. Terima kasih kepada setiap orang tua yang sudah mendidik dan juga mengajar dan bahkan memberikan perhatian kepada anak-anak. Biarlah Engkau boleh pakai setiap orang tua, berkati pekerjaan mereka, berikan rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Berdoa untuk anak-anak kami sekalian ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua dalam masa tumbuh kembang mereka, khususnya saat ini dengan keadaan pandemi COVID-19. Ketika anak-anak harus belajar dari rumah, ketika anak-anak harus beribadah dari rumah, biar Engkau terus memberikan sukacita ya Tuhan, bahkan roh kecerdasan yang daripada Tuhan senantiasa mengalir bagi anak-anak kami ini. Gembalakan dan lindungi anak-anak kami seluruhnya dalam setiap keadaan. Kami terus berdoa ya Bapa untuk gereja HKBP Agape, dari pimpinan kami pendeta, para sintua, seluruh kategorial, dan bahkan kami semua jemaat di HKBP Agape. Tuhanlah perlindungan kami. Tuhan tolong luputkan kami dari bahaya yang sedang melanda negara kami COVID-19. Tuhanlah perlindungan kami. Berikan kami ya Tuhan kekuatan. Engkaulah tubuh pertahanan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Sempurnakanlah doa permohonan dan ucap syukur kami. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa.